A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah. Assalamu alaika ya awliya Allah. Assalamu alaika ya mursidana. Al-Mukarram dan sama-sama kita muliakan guru kita, alhamdulillah hadir pada malam hari ini, guru kita Syekh Muhammad Nur. Selanjutnya kita muliakan pengurus masjid dan kita diami pada malam hari ini, pengurus rumah Allah. Beliau adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah untuk mengurus rumahnya. Maka adab kita memuliakan orang-orang yang memuliakan rumah Allah dan memelihara rumah Allah. Termasuk nan maimbau kita 5 waktu di saat-saat kita lalai melalui mik iko, beliau mengingatkan kita, memanggil kita. Tatkala kita lupa akan Allah, lalai akan Allah, bangona sedang dak jo Allah, dingitkannya kita, dipanggilnya kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti itu harus kita muliakan dalam hidup kita. Agar apa? Agar kita dapat berkahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersyukurlah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Apa itu nikmat yang luar biasa yang telah kita terima itu? Yang pertama, kita telah ditakdirkannya menjadi hamba-Nya. Yakinlah kita yang hadir malam kini adalah hamba-hamba Allah. Kalau tak dalam rangka menghambakan diri pada Allah, rasa tak mungkin kita hadir di situ. Masih ditakdirkan oleh Allah kita bisa sujud. Nikmat sujud itu ya luar biasalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau banyak orang yang tak sempat sujud, kita ditakdirkan oleh Allah bisa sujud menghadap padanya. Penulis sampaikan, saat-saat terdekat seorang hamba denganku itu adalah ketika mereka sujud kepada. Disitulah saat-saat paling dekat seorang hamba dengan Allah, sujud di dalam solatnya. Alhamdulillah, 3 rakaat solat kita tadi 6 kali kita sujudkan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, rahmat yang kedua dan paling gadang yang kita terima kini adalah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi terdahulu berabu-rabu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan pula kami umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah. Sadono ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulialah kita, bersyukurlah kita atas nikmat yang luar biasa itu. Kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai tanda rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita berselawat kepada beliau.
dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guru kami pernah mengajarkan, tolonglah amalkan iko dan wiridkanlah iko. Diagihnya wirid bacaan bantuannya. Bertanya bangkuk bantuannya bacaan yang bisa kita dan kering kita wiridkan guru. Jawabnya, kerana bacaan itu mudah untuk diwiridkan. Amalan dalam bentuk bacaan itu mudah diwiridkan daripada yang lain-lainnya. Kenapa? Kalau wirid itu lapang waktu sampai waktu tetap dikerajokan. Sehat badan, tak sehat badan non wirid tetap dikerajokan. Kalau bentuknya tak bacaan agak susah mengerajokannya. Tapi kalau bacaan bisa kita wiridkan, walaupun keadaan sulit sampai sakit masih bisa kita kerajokan. Maka diambillah dari sekian banyak salawat yang diajarkan guru-guru kita. Maka diambil cik salawat dan diminta tolong wiridkan itu. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Tolong wiridkan iko 50 pagi siap subuh menjelang matahari terbit. Bacalah, wiridkanlah itu 50 pagi. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. 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 Bahkan di subuh setiap waktu kan masuk banyak musajid masih mengamalkan itu. Oleh daerah Riau, Tarhim namanya. As-salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Itu panggilan untuk orang yang kita sayangi. Ketika panggilan itu dikumandangkan, tergugahlah hati orang. Menjelang azan dikumandangkan, di banyak musajid masih dipakai hal itu. Tarhim namanya. Tarhim subuh, zuhur, asar. Maka kata guru, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Pagi 50 siap subuh menjelang matahari terbit, dan 50 tatkala kita akan lolok lai menuju pembaringan kita. Kai istirahat malam lai. Kai istirahat malam, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan bagi yang bisa mewiridkan, kalau hendaknya mengamalkan, mewiridkan. Karena wirid itu dia amal. Kalau kita mengamalkan, kadang-kadang bisa dikerakuk, kadang-kadang tidak mengamalkan solat tahajud, kadang tak bisa kita mewiridkan solat tahajud payah. Kalau tak bisa tiap malam kita lakukan, sakit biko payah ngerajukannya. Sampai waktu tak bisa ngerajukan. Tapi kalau bentuknya bacaan, sampai pun sakit pun masih bisa kita kerajukan. Maka pada malam hari ini pun kami menghimbau bagi yang bisa mewiridkan, silakanlah wiridkan. InsyaAllah akan menjadi umat yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu bermohon kita pada Allah, ya Allah, tumbuhkan jua rasa rindu di hatiku ya Allah. Kabakih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tumbuhkan jua rasa rindu ya Allah. Maka bak kata guru-guru kita, adat rindu itu 3 perkara. Dikatakannya merindukan terlaksana 3 perkara. Orang yang merindukan itu atau orang yang mencintai itu selalu menyebut nama yang dirindukannya. Tak pasti itu. Jadi ukurannya siapa yang kita rindukan hari kini, siapa yang paling banyak kita sabui namanya. Siapa hari kini yang paling banyak kita sabui namanya, itulah yang kita rindukan sebenarnya. Maka orang-orang yang merindukan Rasulullah sering menyebut nama Rasulullah. Orang yang merindukan itu selalu menyebut nama yang dirindukannya. Nang kedua tak lopeh dari pengguna. Nang ketiga ingin bersobok yang dirindukan.
Bakal banyak ingin bertamu jangan dirindukannya. Kalau kau rindu kepada aku, kata Allah, pertemuan itu pasti akan datang. Orang merindukan Allah selalu dia menyebut nama Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dulu wak mangiro ubek rindu itu bertamu. Kalau ada rindu nak ketiga tadi ingin bertamu, rupa setelah bertamu kita tak tahu ubek rindu dapat. Bagindalah pernah mengalami pertemuan itu. Cubalah, apakah selesai rindu je pertemuan itu? Tidak. Tahu ubek kasih je pertemuan itu? Tidak. Setelah bertemu ternyata kerinduan itu semakin dalam. Maka muncul adat dan kampek, tak ingin rasanya berpisah. Tak ingin rasanya tak ingin rasanya berpisah, jangan dirindukan tadi. Tapi yang namanya hidup di dunia, kodok juonya berpisah yang dirindukannya. Perpisahan itu akan terjadi juo. Karena seringnya lapeh perpisahan dengan yang dirindukan itu, baka-baanya ingin kembali kepada yang dirindukan tadi. Maka ketika orang yang merindu tadi itu dipanggil, nyoloncek kali bu, tak susah-susah bagai itu, tak payah-payah bagai itu. Jadi agar senang kita kembali adalah ada kerinduan untuk kembali itu. Orang taragak pergi ke pasar, awak sang taragak pergi ke pasar, datang orang mencapai, apa kira? Tidak, datang orang mencapai, babunyi saya kelas sonoto baru di laman, titnya langsung loncek ke laman kali. Baik itu kalau sedang rindu. Tapi kalau sedang tak rindu, untuk pai sedang tak rindu dah. Datang auto menjapui, kuncinya pintu rumahnya. Tititnya tu, tambah larinya ke dalam rumah. Tapi harus pai juga rupanya. Kau harus pai terakhir bahaya, harus pai juga. Didobrak pintu tu, lari juga ke dalam kamar tu. Dijapui ke dalam kamar, kuncinya kamarnya, didobrak kamar tu. Masuk je ke wadipannya lari maju. Bajapui ke wadipan tu batarik paso le. Tu kok sakit pai tu. Batarik paso. Nu ndak ingin pai atau ndak siap pai. Maka Bapak Ibu jamaah, maka doa awak kepada Allah, ya Allah, rindu ubek. Berilah awak kerinduan-kerinduan itu. Rindu ingin bertemu dengan Engkau, bertemu dengan kekasih Engkau. Ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merindukan tadi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak dari perjalanan kita sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba Allah, makam tertinggi dalam itu ada namanya mahabbah. Di atas ridho tu bu, namanya mahabbah. Orang-orang yang lah ridho dengan Allah, Allah lah ridho pula je. Bahkan sebelum kita ridho je Allah, Allah lah ridho dulu je kita. Mungkin kita selalu menyabui dalam setiap ibadah kita. Kalau ada nanti ragu-ragu seketik ada gaduh-gaduh nanti kita selalu berucap mengiritkan, ya Ilahi anta maksudi wa ridhaqat matlubi. Taruh kita baca itu. Jikalau kita tiba ragu, tiba masalah, tiba tak gelinci aja, kita balik-balik, ungkap balik Ilahi anta maksudi. Pertanyaannya, apa Allah yang tak ridho je kita oleh? Tak pernah kita minta mata dia, kita mata oleh Allah. Tandanya Allah ridho bermata kita. Tandanya Allah ridho bertelinga kita. Tandanya Allah ridho balidah bermulut kita, bertangan berkaki kita. Ridho Allah je kita. Bangko ridho Allah. Mang itu ridho Allah. Aku ingin dikenal katanya. Maka aku ciptakan untuk mengenal aku. Dagih kita mata oleh Allah untuk mengenalinya. Dagih kita telinga oleh Allah untuk mengenalinya. Dagih kita lidah oleh Allah untuk mengenalnya. Dagih kita tangan dan kaki kita oleh Allah untuk mengenalnya. Untuk mengenalnya. Itu ridhonya. Pakailah mata kau untuk mengenal dia. Ridho Allah. Cuma kadang-kadang kita slip, tergelincir dalam perjalanan kita tak redha do mata kita.
Lelah rasanya, terkadang tergelincir awak dak untuk mengenal Allah mata tu. Kadang-kadang mencelia orang, ya tak? Muak kita. Cuba muaknya. Kadang-kadang lidah tergelincirnya sering membicarakan orang daripada membicarakan diri kita. Padahal kita disuruh mengaji diri, bukan mengaji orang. Bayar. Disuruh kita mengaji diri kita, bukan mengaji orang. Tergelincir kita sering mengaji orang, lupa mengaji diri kita. Bahkan orang yang sering mengaji diri kuduk juga mengaji orang. Ya tak? Mengaji di dalam kita alakah mengaji diri, kita ngaji orang juga baru. Hati-hati kita. Karena itu nak rusak ridha Allah tadi. Ketika kita alun redha Allah tercarabut. Inilah redha kita. Maka kalau kita redha Allah tadi, turun namanya sayang Allah kepada kita. Sayang Allah, cinta Allah kepada kita. Maka setelah ridha itu Allah ridha, jatuhlah namanya cinta Allah kepada hamba, mahabbah namanya. Seorang orang nama titel Habibullahnya di dunia dah banyak ada nama titel Habibul untuk kecontoh namanya. Siapa itu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Rasulullah, kekasihnya Allah. Kalau engkau mencintaiku, cintailah kekasihku, kata Allah. Cintai kekasih Allah, maka kita menjadi orang yang dikasihi Allah. Kalau dalam ilmu tasawuf disampaikan di guru-guru kita, diajarkan itu. Kalau aku mencintai hamba-Ku, kata Allah, aku bunuh dia dan akulah gantinya. Aba bisa sampai mencapai model itu, Buya. Di siko banalah tampiknya banyak, tampik-tampik untuk mencari itu. Ya nak? Di Kota Nampik banyak tampik di Talang kini, di Payolanse ada, di Kota Tangah ada, tampik-tampik untuk kita bisa dibunuh oleh Allah tadi. Awalnya kita mematikan diri, akhirnya Allah yang mematikan kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka puncak amalannya orang yang dicintai oleh Allah itu syarat rukunnya. Ada amalannya. Maka rukun kalimu di dalam Islam, rukun kalimu di dalam Islam itu adalah rukun mahabbah. Maka dak wajib wain dah wajib sado-sadonya, dikatakan hanya wajib bagi yang mampu yang apakah wajib bagi yang mampu berpitih? Tidak. Siapa itu yang mampu? Hanya bagi orang-orang yang mampu mencintai Allah. Mahabbah, Allah sayang, maka dipanggil dengan panggilan sayang. Kita dipanggil di rukun kalimat itu dengan panggilan sayang oleh Allah. Maka kita jawab panggilan Allah itu dengan panggilan sayang pula. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang, ya Allah, memenuhi panggilan-Mu. Dak do dunia ko diambo hanya engkau satu-satunya. Dak do dunia ko diambo ya Allah, engkau lah satu-satunya lagi. Maka namu amalan itu wukuf. Ndak dikatakannya haji kalau ndak wukuf. Puncak zikir tu wukuf juga. Wukuf. Maka orang di tanah suci wukuf karena rukun kalimu menghendaki itu, namanya cinta. Cinta tu butuh bukti. Cinta tu butuh bukti. Yo lai sayang ang joden. Yo lai sayang kau joden. Kok yo lai tandonya. Tando sayang tu, tando cinta tu, tando rindu tu. Kok yo tandonya. Kita lah menikmati seluruh pemberian Allah. Anang kita pakai, anang kita dapat kini, kunang kita bawa sado-sadonya pemberian
Allah ada dan ada pemberian Allah. Allah lagi sado pemberian Allah sado-sadonya. Ikut pemberian Allah, yang kedua Allah nak memberi. Sobok dua mereka. Sayang je pemberian atau sayang je nak memberi. Cinta je pemberian atau cinta nak je nak bagi. Maka dalam Quran, dalam tawajuh coba disampaikan ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Oi orang-orang yang beriman, jangan sampai harato jo anak-anak membuat engkau lalai jo den ya Allah. Jadi nan membuat orang lalai jo Allah tu pemberian Allah. Aco lalai itu dia pemberian. Bersebut kau ni Makkah de muda-muda baru balik ke sampai ke siku ya Pak. Kan itulah Ustaz tu. Lah 20 tahun, lah 10 tahun kami dah dapat anak. Kini yo pergi ke Mekah. Di Mekah ku mana doa dulu. Di rumah nak doa Assalamualaikum lahi. Siang malam pagi petang kami berdoa. Berdua salat hajat, dua salat tahajud, minta ke Allah agar dia keturunan. Lah 10 tahun dak jua dia Allah lain. Ayalah. 3 tahun siap tu sobok balik di kampung halaman hendak. Rupa dapat anak. Tu tanya balik. Lai sakuat dulu jo salat malamnya. Setelah dapat anak, lai tiap malam jo salat hajat lai. Lai tiap malam jo bermunajat kepada Allah lai. Laki bini berdua. Ndak lainnya. Kau dia lah dapat anak, munajat berkurang. Padahal rukun kalimo itu menghendaki ya tanda sayang kita kepada Allah. Dan itu dicontohkan oleh beliau bapa tauhid kita. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika jatuh tanya ke Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, engkau mencintai siapa? Engkau mencintaiku atau mencintai pemberianku? Mudah itulah kira-kira. Ringkasnya, Ibrahim, engkau mencintai siapa Ibrahim? Mencintaiku atau mencintai pemberianku? Kalau engkau mencintaiku, kurbankan pemberianku. Bo kasihku pemberian dan li'an. Tapi kalau engkau mencintai pemberianku, artinya engkau tinggalkan aku. Mana kau dipilih? Pemberiannya atau nak memberi? Ibrahim sekali, 2 kali, 3 kali dah boleh putih boleh. Ya Allah, aku mencintaimu, aku kurbankan pemberianmu. Nampak dia lah yang disayangnya anaknya atau bantai anaknya. Oh Ibrahim, bantai, sembelih anakmu, kurbankan anakmu. Dihnya, tak ada lagu aku. Tanya ke anak dulu. Tanya ke anak dulu. Wahai anakku, kamu dapat perintah gigi kau, tapi bahasanya tetap itu. Tanya Allah ke Ismail, wahai Ismail, engkau mencintaiku atau mencintai pemberianku? Tubuh dan kau sadar-sadarnya punya engkau ya Allah. Kerana aku mencintaiku, kurbankan aku. Itu tak ada. Kurbankan. Dikurbankan itu. Diri pun dikorbankan untuk Allah. Baitu para rasul, para nabi mencontohkan cinta kepada Allah. Kita pun diajar di guru kita. Cara dakik jo Allah, cara bisa dakik jo Allah. Hilangkan, matikan diri, hilangkan dunia dalam pandangan. Buntakan pengonakan satu, Allah sama tomato, tak ada dunia kau lain. Bisa. Tapi tanya dulu, yuk kalai. Lain tahun kini 2 juta, lain tak lo.
Ko yolah ndak awarago di kita dunia lah hilang dunia dalam mana kita kuah ali telok 2 juta tahun kini. Nah, siko berapa? Berapa kini di siko? Kurban 2 ampek ya? 2 ampek. Awak ngecek tu lah hilang dunia di kita, ndak do dunia ko lai. Kamu apa inyo? Balikkanlah dunia ko kana punyonyo balik. 2 juta hampir ratus balikan ke Allah. Li talok di kita. Tu tes cinta. Allah nak minta kita anak ni disembelih. Ndak anak yang dikorbankan. Tapi ya, sekurang-kurangnya harato je. Ameh na 5 ameh menjadi ampek setengah ameh kini. Setengah ameh kurban kini je bu. Iya. Setengah ameh ya. Kurban kini setengah ameh. Kok ada kita agak 6 ameh, setengah ameh. Ya Allah. Maka kurban ndak masuk bab zakat tu bu. Bukan rukun ketiga tu kampek. Kurban ndak masuk bab zakat tu. Ndak masuk babnya bab sedekah tu. Bukanlah kitab fikih tu. Ndak ada di bab zakat, di bab sedekah tu ada kurban di sini. Karena kurban bukan tanda rasa syukur. Zakat, infak, sedekah tanda rasa syukur kita kepada Allah karena Allah memberi. Tapi kurban tak, kurban tanda rasa cinta kita kepada Allah. Bagi yang banyak balabih dinyo cintanya, tamui Allah, wukuf di Arafah. Kurang seketik pada itu, agak sekali setahun bila bisa. Pai umrah sekali semua duit. Haji sekali semua duit. Umrah sekali semua duit. Oh, tak sampai di kita dah. Sekali setahun. Tiap tahun kalau bisa. Sekali setahun. 2 juta hampir ratus. Kurban namanya. Bangko sulit rasanya kurban. Karena 2 bulan manjang kurban baru kan dicari. Tapi kurban kau pasti ada tiap tahun. 8.000 sehari. Mahar cinta 8.000 sehari. Keberapa mana lah itu dibanding nikmat nan kita nikmat nan kita terima, kasih Allah nan kita terima. Ada dalam kajian tasawuf mahir bana cerita kok. Agak masyhur cerita kok. Seorang ahli ibadah masuk surga. Dakik jo Allah. Kenal jo Allah. Kanulah tahu nyo di jo dirinya. Kenal jo Allah. Sampainya di situ ditanya, "Ana menyebabkan engkau masuk surga?" Enak. Ya Allah, awak yulilah rajin. Awak rajin beramal. 80 tahun lamanya ndak putus-putus awak beramal kepada engkau, beribadah kepada engkau. Bolehlah ya. Dan lagi pula kalian ya kan kau dan lagi pula tinggal di surga 80 tahun ya. Tinggal di surga 80 tahun. Ya Allah, tapi kata engkau surga kau semua hidup sama salamu-lamunya. Iya. Tapi kan amal kau kan hanya 80 tahun. Ya itu perlu nilainya. Nilai surga kau dah cukup itu. Nan salamu-lamunya tu rahmatku, kasihku. Ni kalau selama kau merasa amal engkau ya 80 tahun dapatnya ya. Tapi kalau selama kau takin dia kasih dia, nah buat salamu-lamunya di situ. Jadi kita bisa kan kasih Allah, sayangnya Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min hahadim abada. Kalaulah indak kerana kasih sayang Allah, tidak akan pernah bersih diri kita. Oh salamu-lamunyo, tidak pernah bersih dah. Tunggang tunggi kita tu tidak terima dah. Diterima hanya kerana kasih Allah. Walaula fadlullahi wa rahmat ma zaka minkum min ahadim abada. Kalaulah indak kerana kasih sayang Allah, tidak akan pernah bersih diri kita. Salamu-lamunyo. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, inilah kita masuknya. Ya. Padahal apapun itu nanti, ya, kalau orang yang mencintai itu, orang yang merindukan itu, tidak banyak pikir dah. Berbuat untuk yang
berbuat untuk yang dirindukannya tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu buka hati kita sesama. Kita yang hadir malam ini, berkorbanlah kita dari sesuatu. Ya tak? Tadi so 8,000 sah, nak dapat tahu. Kita besok mulai kita lah. 8,000 sehari. Mungkin tak sampai 8,000 sehari dah. 7,000 mungkin lah. 7,000 sah, 7,000 sehari. Mahal rokok Suria sebungkus. Ya tak? Mahal rokok Pulau Sultan lah. 21,000 gini. Masih mahal? Masih mahal. Mahal je macam saon deh. Daripada itu. Macam saon 8,000 Pak. Itu dah murahnya tu. Ya tak? Mahal bawang lagi. Bapak Ibu jamaah, ini untuk Allah. Inna a'tayna kal kautsar. Nikmat nalah diagih Allah ka kita pun tak putih-putih dah. Seperti mata air di telaga Kausar yang tak pernah putus-putus mengalir. Seluruh sungai di Sorga tu sampai ke bumi kau dialiri dari mata air yang satu namun telaga Kausar tak pernah putus-putus. Seperti itulah rahmat dan nikmat Allah kepada kita. Tak pernah putus. Fasalli, maka jagalah hubungan jo Allah. Dan solat jaga hubungan dengan Allah. Solat tu maknanya menjaga hubungan dengan Allah. Nyambung taruh. Wah, sinyal. Nyambung sinyal jo Allah. Nyambung sinyal jo Allah. Kita jaga sinyal kita jo Allah. Itu yang dikatakan as-salatu daimun. Solat yang berkekalan. Siapa yang berusaha sekuat tenaganya, bersungguh-sungguh dan istiqamah berusaha, walaupun acuk juta kalinci lalainya, tapi ada tekad untuk berusaha sungguh-sungguh. Apa itu? Menjaga sinyal dengan Allah. Menjaga sinyal dengan Allah. Mudah-mudahan kita orang diberkahi oleh Allah. Tak jaga sinyal dengan Allah. Tak jaga sinyal kita dengan Allah. Kalau lah tak jaga sinyal dengan Allah, rindu tu mulai datang. Rindu mulai datang kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncak perjalanan orang itu je bertamu je Rasulullah. Orang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika, maka jagalah hubungan dengan Allah dan berkurbanlah. Kurban karena itu tanda cinta, maka kita disuruh oleh untuk berbagi kasih. Sadonya mendapat tu di kurban tu. Sadonya menikmati. Kalau sedekah bisa orang ikut aja menikmatinya. Kalau kurban sadonya menikmati, jangan sampai ado di hari itu orang tak menikmatinya. Tuak berbagi namanya. Jangan sampai ado orang tak menikmati. Bahkan seisuk-seisuk nampaknya gitu. Tak hanya kita yang menikmati kurban itu, gaci menikmati juga. Ya tak? Cacing menikmati juga. Pelantun-pelantun di sungai menikmati juga. Seluruh menikmati. Dulu anak-anak kita waktu anak-anak lu rami-rami kan. Di tuan-tuan bagi kiki-kiki je tu. Menikmati juga tu. Anak-anak menikmati juga. Seluruh mendapat. Mendapat. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tahukah hati kita dimudahkan rezeki oleh Allah untuk kita, dimudahkan jalan oleh Allah bagi kita. Karena baik haji, umrah atau kurban, dikatakan itu ya, haji dan umrah itu yang pertama menghapus segala dosa, yang kedua menjauhkan engkau dari kefakiran. Jadi rukun kalimo itu menghapuskan semua dosa dan menjauhkan engkau dari kefakiran. Mada orang sulahnya berkurban tahun kini ya, bansai payah hidupnya. Dia berkurban patang pajak tu cari lala payah hidupnya kini. Ada nak terdengar di payah di tolang itu? Ada terdengar? Orang pun tiap tahun berkurban, tapi setiap berkurbannya payah hidupnya itu ada. Ada nak? Tak ada. Bahkan tambah senang.
Tambah senang, tambah mudah hidupnya. Kenapa? Kalau memang ikhlas. Jadi berkurbanlah semata-mata untuk Allah. Kalaulah memang ndak ada lah bagi kita dunia ko, hanya Allah semata-mata dalam hidup kita, maka berkurbanlah untuk semata-mata hanya untuk Allah, semata-mata pula untuk Allah. Mudah-mudahan mudah hidup kita, dibantu oleh Allah hidup kita, dibimbing oleh Allah hidup kita. Yang tak kita tahu, Allah akan bagi tahu tu nanti, insya-Allah dimudahkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tu yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Memang maghrib ya, waktu kita pendek untuk itu, kita masuk salat berjemaah setiap itu. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon banyak maaf kalau ada yang salah yang tak perlu tampiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.